Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam pengajian rutin Arba'in An-Nawawi. Sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan umul kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'at tabi'in, para masyayikh, para muassis Jami'ah Nahdlatul Ulama, dan juga khususnya kepada muallif kitab ini, Syekh Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu tay hadis kang nomor 3. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab, dan riwayataken saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Abdullah, Abdullah bin Umar, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hadis qauli. Yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi, bunia den jenengaken atau didirikan opo al-islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Napa sing 5 perkara itu? Yakni syahadati nggih. Nyatane syahadati an la ilaha illallah, nyatane nekseni ing seduhne kelakuan. La ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammad, dan lan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Wa iqamis sholati, lan jenengaken salat, wa ita'iz zakati, lan wenehaken zakat, wa hajjil baiti, lan haji marang Mekah, okay, Baitullah, wa shaumi ramadhana, lan poso wulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ketiga ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana Abdullah bin Umar bin Khattab ini pernah mendengar Rasulullah yang bersabda bahwa Islam ini punjernya atau didirikan oleh 5 perkara, yakni yang membaca 2 kalimat syahadat, terus mendirikan sholat, memberikan zakat, hajju al-bait, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting terkait tentang rukun Islam, di mana seseorang ketika memasuki gerbang agama Islam, maka dia harus memahami 5 perkara ini, yakni syahadat, ya, terus 2 kalimat syahadat, terus dia mendirikan sholat, membayar zakat, terus dia hajjil bait, dan puasa Ramadan. Oleh karena itu, syahadat ini kalau menjadi salah satu media, syahadat ini menjadi salah satu kunci, ya, kunci bagi ulama-ulama kita ketika ingin mengajak masyarakat setempat untuk memeluk agama Islam dengan menggunakan media, ya, yang dinamakan wayang, atau seperti pendekatan-pendekatan kultur atau budaya. Ada yang namanya kalimosodo seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat tepat, karena ketika harus dipaksa untuk membaca 2 kalimat syahadat, ini biasanya sangat sulit sekali. Maka harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih menyentuh kepada relung-relung hati itu. Jadi nggak bisa langsung dipaksakan begitu saja. Jadi
membaca 2 kalimat syahadat ini adalah salah satu gerbang pertama ketika akan mengenal Islam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya al-hadis rabi'u, hadis yang nomor 4, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin, dan diriwayatkan saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala dausapa Abdullah bin Mas'ud hadatsana Rasulullah, nyeritani ing ingsun ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa tai Rasulullah iku as-sadiqu wong kang temen, al-masduqu tur kang den beneraken dening Allah, bahkan dipercaya. In ahadakum ing sak temene salah siji sira kabeh iku yujma'u. Oke, kabare inna dikumpulno apa khalquhu kedadiane ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke ahad, arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane, nutfatan hale rupa nutfah atau sperma. Di hadis keempat ini lebih kepada kronologi penciptaan manusia, di mana proses ketika ada di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari itu, ketika berupa sperma. Ini bagaimana sehingga akhirnya menjadi manusia gitu, bagaimana ini yang diuraikan dalam hadis keempat ini. Jadi sesungguhnya salah satu dari kalian semua ya ini dikumpulkan ya penciptaannya atau apa ya pembuatannya di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, mengkonuli ono sapa ahad iku alaqatan kabare kana yakunu iku alaqatan, berarti dibaca nasab, baca fathatain nggih iku alaqatan, misla dzalika iku alaqatan getih kempel, misla dzalika hale mengkono hale ngupamani mengkono arba'ina. Kemudian dia menjadi darah yang menggumpal selama 40 hari itu. Jadi 40 hari berupa sperma ya. Sperma itu ada di dalam rahim. Terus 40 hari dia itu berupa getih kempel ya, di darah yang menggumpal. Jadi sperma terus menjadi sebuah gumpalan darah. Lalu summa yakunu mengkonuli, ada summa berarti tafawutnya itu agak panjang. Jadi masih berproses. Prosesnya agak panjang. Makanya summa menggunakan redaksi summa mengkonuli ono apa sapa ahad iku mudghatan dadi daging kempel, misla zalika hale ngupamani mengkono arba'in. Kemudian dia menjadi daging ya, daging yang sangat kempal ya, yang sangat apa ya, kempel lah itu, seperti halnya ketika menjadi alaqah maupun nutfah, yakni 40 hari. Jadi kalau dihitung 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Jadi 80 ya. 160 tambah 80 itu tinggal di jumlah nanti. Sumayur salu mengkonuli, kadang ada yang lebih maju, ada yang agak terlalu kecepatan gitu, ada yang seperti itu. Proses kelahirannya itu ada yang seperti itu. Sumayur salu mengkonuli den utus ilahi maring ahad sebal malaku malaikat
Fayamfuhu mengkonuli nyebul sapa malak ing dalam ahad nggih ar-ruha ing nyawa. Kemudian malaikat diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam jabang bayi ya, calon jabang bayi atau mudghah tadi ya. Mudghah tadi, daging yang kempel tadi. Wayuk maru lan den perintah sapa malak nggih. Perintah kali Gusti Allah niki mabni majhul. Jadi Allahnya itu redaksi Allahnya, lafaz Allahnya itu dihilangkan wayuk maru lan den perintah. Den perintah sama malak maksudnya diperintah oleh Allah ngoten. Di arba'i kalimatin kelawan gawa petang kalimat. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Nah, 4 kalimat ini adalah bikat bi rizqihi kelawan nyatet rezeki ne ahad wa ajalihi lan ajal atau titi mongsone ahad wa amalihi lan perbuatane ahad wa syaqiyun lan apa to utawi ahad iku wong kang cilaka au saidun utawa bejo. Nah, 4 kalimat ini terkait tentang rezeki, mati atau usia nggih, ajal titi mangsa usia. Batas umur gitu kalau. Wa amalihi dan perbuatannya, terus wasyaqiyun au sa'idun, dia itu nanti termasuk orang yang beruntung ataukah orang yang celaka. Ya, 4 perkara ini disertakan dalam peniupan tadi. Okay. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Wallahi mengko demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib dan sembah nggih iku maujud ghairuhu sakliyane Allah. Inna ahadakum ing sak temene salah siji sira kabeh iku layak malu yakti nglakoni sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amali ahli swarga hatta mayakuna sehingga ora ana hatta mayakunu nggih sehingga ora ana ini karena ada ma maka dibaca rofa dibaca dhamma. Mestinya kan hatta yakuna, dikarenakan ada ma-nya ini manafi, maka dibacanya hatta ma yakunu gitu. Sehingga ora ono, ya ora ono. Iku bainahu ing dalam antarane ahad, wa bainaha lan ing dalam antarane jannah, apa ziraun sak zira. Wayasbiku mengkondisi alaihi ingatasi ahad apa sing disi alkitabu pepesten. Koyak malu mengko nglakoni sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka. Wayadkhuluha mengko melbu sapa ahad ing nar. Wa inna hadakum lan ing sak temene salah siji sira kabeh iku layak malu yek ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka hatta ma yakunu sehingga ora ana iku bainahu ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane nar apa illa diraun angin sak asta utawa sak dira wa yasbiqu mangko disi alaihi ing atase ahad apa alkitabu pepesten koyak malu mengko nglakoni sapa had bi amali ahli jannati lawan amali ahli swarga. Fadkhuluha mengko melbu sapa had ing jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi setelah malaikat tadi
menyertakan catatan 4 perkara, yakni tentang rezeki, ajal, amal, dan juga beruntung ataukah tidak, maka demi Allah, Kanjeng Nabi melanjutkan itu dawuhnya, demi Allah, tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah satu dari kalian semua ini ketika beramal yang mana amalnya ini seakan-akan bisa mendekatkan, di mana amal ini sangat dekat dengan surga, seakan-akan dia itu termasuk ahli surga. Namun kepastian Alkitab ini telah mencatat dia tidak masuk surga. Maka dia akhirnya melakukan amal seperti halnya amal ahli neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Jadi kalau saya mengibaratkan seperti halnya orang yang memang dia itu tiap harinya tekun, taat. Ya, terus dia itu seakan-akan sudah pasti menjadi bagian dari surga atau penghuni surga. Namun ternyata kepastian atau pepesten catatannya itu dia sebenarnya nggak termasuk ahli surga. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan penghuni surga. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Ya karena memang dia tercatat sebagai ahli neraka, bukan ahli surga, meskipun perjalanannya itu seakan-akan dia itu ahli surga. Tapi nanti ikhtitam ternyata memang dia itu bukan penghuni surga tapi neraka. Selanjutnya, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Ini kebalikannya. Dan juga salah satu dari kalian semua ini melakukan amal ahli neraka sehingga antara dia dengan yang namanya neraka itu hanya 1 dhira' saja jaraknya. Ya seperti tadi, sangat dekat sekali. Bahkan orang akan mengatakan dia itu ya pasti masuk neraka gitu. Dan nggak mungkin lah dari prejengannya istilahnya, dari perawakannya itu nggak pantas dia itu masuk surga. Wong dia itu suka melakukan perbuatan-perbuatan yang identik dengan ahli neraka, sehingga masyarakat pun menganggap dia itu neraka gitu. Tapi fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali al-jannah fadkhulha. Akan tapi Alkitab pastian itu berbicara lain. Dia itu sebenarnya adalah penghuni surga. Cuman prosesnya dia itu waktu itu memang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Akhirnya dalam akhir perjalanannya dia itu masuk surga karena dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Hadis ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu tidak diperbolehkan ya untuk memaki, mencaci, mengkafirkan orang dan menuduh orang secara zahirnya gitu. Jadi inna akramakum indallahi atqakum itu jelas di situ. Bahwa Allah Ta'ala itu melihat manusia itu siapa yang paling bertakwa. Dan juga tidak melihat dari aswar atau dari rupa atau mungkin dari bentuk. Enggak. Tapi dalam dirinya, nilai ketakwaannya itu yang akan menjadi ukuran. Oke, kita melihat orang-orang yang maksiat. Tapi jangan pernah kita itu akhirnya merasa bahwa kita itu paling suci dan mereka pasti masuk neraka. Itu yang keliru. Banyak sekali kisah-kisah arifin itu yang akhirnya mereka itu kecelik dalam artian kecelik itu merasa bahwa mereka itu sangat unggul dalam berbagai bidang.
mereka ahli agama, mereka ahli ibadah, dan akhirnya tanpa disadari terselip perasaan bangga dan ujub bahwa dia itu merasa paling berhak untuk masuk surga. Sedangkan mereka yang memang bergelimang dosa, bagi dia itu terkucil. Dan bagi mereka yang merasa suci tadi, yang merasa ahli surga, melihat mereka yang perbuatannya sangat rendah dan juga sangat identik untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan sama dengan penghuni neraka itu. Ini dia akhirnya apa? Dia akhirnya merasa bahwa dia itu bukan bagian dari golongan saya. Saya itu golongan ahli surga. Mereka golongan ahli neraka. Jadi maaf, saya nggak akan bisa untuk dekat dengan dia, dan dia merasa apa? Merasa paling suci. Nah, ini yang berbahaya. Karena apa? Karena orang yang salah atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan hina, dia tuh muncul perasaan khauf, mungkin juga perasaan yang menyesal. Sehingga dari perjalanan itu dia ingin taubatan nasuha. Dan ketika dia dibutuh oleh Allah, nah ini tingkatannya malah bisa-bisa melebihi mereka yang merasa hebat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kita jangan pernah suudzon dengan orang lain. Ini yang ditekankan. Sehingga kita nggak tahu kepastian dia itu di akhir nanti gimana. Kita nggak tahu. Bahkan kita sendiri juga nggak pernah tahu amal kita yang selama ini kita lakukan, ini apakah diterima oleh Allah. Ya. Karena kita melakukan sesuatu itu karena ada kompensasi. Cara berpikir kita kadang seperti itu, nggak lillah gitu. Tapi karena apa? Karena sesuatu yang lain. Nah ini yang kadang-kala itu menjadi problem. Sehingga kadang kualitas kita beribadah itu sangat-sangat jauh dari harapan. Selanjutnya al-haditsul khamis utai hadis kang nomor 5 an ummil mukminina, diriwayatkan saking ummil mukminin. Siapa ummil mukminin? Yakni Ummi Abdillah. Nyatane Ummi Abdillah Aisyah, nyatane Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta sapa wonge iku wahdasa ngenyar-ngenyarano sapa man di amrina ing dalem perkara ingsun ai amri dinina nggih. Hadza ya iki amrina ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku minhu saking amrina bahwa mengkotai ma iku raddun ai mardudun katolak utawa ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Fi riwayatin li muslimin lan iku tetep ing dalam riwayat siji li muslimin kedua Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun utawi dawuh man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ta sapa wonge iku amila. Man ta sapa wonge amila nggih kang ngamal sapa man amalan ing amal laisa kang ora ana man amila amalan laisa kang ora ana iku alaihi ngatasi amal apa amruna perkara ingsun bahwa mangkote amal iku raddun katolak. Ngoten nggih. Siapa yang melakukan satu amal yang mana ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang tidak termasuk bagian amri dinina, fahuwa raddun, maka ini tertolak. Ini yang ada di dalam beberapa perbincangan terkait bid'ah ini yang seringkali diangkat hadis ini, bahwa sesuatu yang baru ini adalah bid'ah, dan bid'ah adalah dolal, dan dolal adalah finnar. Nah ini yang biasanya dibuat oleh kaum tekstualis
tekstualis dalam arti dia tidak melihat siak, tidak melihat konteks yang meliputi dan ini maksudnya kemana, asbab belurnya bagaimana. Ini yang sebenarnya perlu diluruskan. Jadi dalam beberapa syarah itu mengatakan ahdasa fi amrina, maksudnya adalah perkara baru ya terkait tentang agama. Ya, terkait tentang agama seperti Allah itu yang sudah kita yakini bahwa Allah adalah ahad. Nah ini kok sampai ada yang mengatakan Allah itu tidak ahad dan juga Allah itu punya keluarga dan lain sebagainya. Ini yang termasuk sesuatu yang menyesatkan. Jadi amrina ini amri dinina seperti itu. Jadi sesuatu yang benar-benar dicela, ya, sesuatu yang benar-benar ditolak maksudnya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah, jika sesuatu ini adalah sesuatu yang sifatnya adalah kreativitas seperti kalau dulu belum ada HP, sekarang ada HP, ini enggak masalah. Jadi ini yang perlu ditekankan bahwa muhdasat, ini kalau saya mengutip dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa muhdasat itu tidak semuanya bid'ah. Di muhdasat adalah sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu tidak semuanya akhirnya masuk kategori bid'ah dolalah. Karena bid'ah itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Selama ini sesuai dengan agama, maka itu tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah mukhalifun lisyara'. Itu yang disampaikan oleh Hadratus Syekh dalam kitabnya Irsyadus Sari, itu ada dalam kitab Kaful Awam, terus yang satunya ada dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh semena-mena harus mengatakan oh bid'ah, oh gini, neraka dan lain sebagainya. Enggak boleh seperti itu. Semua harus disikapi dengan bijak dan diletakkan dengan sesuai porsinya. Al-Hadisus Sadis kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.